Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali lagi bersama saya Aliuddin, berbagi manfaat walaupun satu ayat, berbagi manis walaupun satu hadis. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih berada di perkebunan teh di sini. Mumpung masih ada di sini, saya sekaligus healing, sekaligus kita membuat suatu manfaat bagi umat. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda bahwa ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Sabda Rasul, ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia lalai dari nikmat tersebut. Apa saja nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia? Yang pertama kata Rasul adalah as-sihah. Orang banyak yang lalai dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Nah, kadang ketika kita sehat, kadang kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Terasanya nikmat sehat itu kalau kita sedang sakit. Terasanya kita punya gigi kalau kita sedang sakit gigi. Terasanya kita punya kepala kalau kita sedang sakit kepala. Ketika kita sehat, kadang kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sehat itu. Maka para ulama mengatakan, orang-orang ahli bahasa mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha. Sehat adalah mahkota. Ala ru'usil asihha, di atas kepala-kepalanya orang-orang yang sehat. Jadi kalau diibaratkan sehat itu seperti mahkota yang berada di atas kepala-kepala orang yang sehat. Namun la ya'rifuhu illal maradha. Tidak ada yang tahu ada mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Yang tahu mahkota-mahkota, bagaimana bentuknya mahkota kesehatan tersebut hanyalah orang-orang yang sakit. Ketika orang yang sakit berbaring di rumah sakit, melihat di jendela, lihat keluar, oh orang lain sedang berjalan-jalan ke sana kemari. Ya Allah, ingin sekali saya seperti itu. Maka berhargalah sehat ketika itu. Maka yang pertama kata Rasul, banyak orang yang lalai dari nikmat sehat. Maka insyaallah kita gunakan nikmat sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah wal farag. Yang sering orang lalaikan itu adalah al farag. Waktu luang. Waktu, usia yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang lalai dari waktunya. Banyak orang yang lalai dari usianya. Tidak menggunakan waktunya, usianya, menit per menit, detik per detiknya, jam per jam, hari per harinya, bulan per bulannya. Banyak orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah menjelang wafat, baru setelah menjelang dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, barulah terasa bahwa saya tidak menggunakan semaksimal mungkin waktu saya, umur saya, hidup saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dalam Al-Quran dikatakan, kalau orang yang sudah wafat, pasti dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin lagi saya ke dunia ya Allah, ila ajalin qarib, walaupun sejam ya Allah, 1 jam saja, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa as-sadaqah, aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin salat, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin ngaji Quran lagi. Aku ingin menggunakan waktuku untuk beribadah kepada Engkau 1 jam saja. Karena 1 jam nanti di akhirat, di alam kubur sudah mulai terasa, oh 1 jam itu berharga. 1 jam di dunia ini sangat berharga di alam kubur nanti, di yaumul akhir nanti. Karena kehidupan dunia ini menentukan di kehidupan berikutnya. Selamat atau tidaknya kita di alam kubur, di alam barzah. Dan selamat atau tidaknya nanti kita di akhirat. Ketika kita di yaumul mahsyar, ketika kita di yaumul hisab, ketika kita yaumul mizan, ketika kita yaumul sirat, menyeberang siratal mustaqim. Yang menyelamatkan adalah amal perbuatan. Asbabnya, syariatnya adalah amal perbuatan kita selama di dunia ini yang cuma 80 tahun, maka mungkin 100 tahun. Atau ada juga yang 25 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang lalai dari dua nikmat ini kata Rasul. As-sihah, yang pertama banyak orang yang lalai dari nikmat sehat. Yang kedua wal farag, banyak orang yang lalai dari nikmat diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari adanya hadis ini, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita harus mensyukuri nikmat sehat, bahwa kita harus mensyukuri nikmat diberikan umur oleh Allah. Caranya itu kita gunakan nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan nikmat umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ridha kepada kita, dan ketika Allah ridha,
Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.